semangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPIB Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa memohon bimbingan dari Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari NKB 3 bait 1, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam permintaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini, buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami masih diizinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba Tuhan, urapi, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan, ketika kami mendengarkan firman ini Tuhan, itu juga semuanya tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam perjanjian lama, yaitu kitab Esra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kakak ulangin lagi,
Esra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahia bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinahas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Pada tahun ke-7 zaman Artasasta, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya dalam suasana pandemi kayak gini? Semoga semuanya sehat ya, jaga kesehatannya, sekalipun kita beraktivitasnya semua lewat online gitu, daring gitu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam kitab Esra 7 ayat yang pertama sampai ke 10. Di sini menceritakan dalam ayat 1 sampai ayat ke-6 itu menceritakan tentang Esra yang dia berangkat pulang ke Yerusalem gitu. Ketika dia pulang ke Yerusalem, dia dengan satu tujuan yang mulia, yaitu dia mau memulihkan dan membangun kembali Yerusalem gitu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Esra mau pulang ke Yerusalem, Esra itu nggak jalan dengan sendirinya gitu. Dia pergi itu dengan satu tujuan yang mulia, tapi dia perginya itu bukan karena kemauan dia gitu, tapi dia diperintahkan oleh Raja Artasasta, Raja Artasasta untuk pergi gitu ke Yerusalem. Esra ini sangat mempunyai hubungan yang dekat dengan raja, makanya semua kebutuhannya Esra itu dipenuhi oleh raja gitu. Tidak hanya dengan raja, pasti Esra juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Makanya dalam ayatnya yang ke-6b di situ dituliskan, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Di sini sangat jelas bahwa bukan cuma raja yang memenuhi semua kebutuhan Esra gitu, tapi Tuhan juga memenuhi di sini dituliskan melindungi Esra gitu, karena Esra memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan raja. Nah, di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 di sini diceritakan ketika Esra pulang ke Yerusalem, dia itu pergi dengan rombongan orang Israel dan para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Nah, ketika Esra pulang pergi untuk membangun dan memulihkan kembali Yerusalem, Esra itu dia bersama-sama dengan orang-orang yang mendukung dia gitu pada saat itu gitu. Di sini dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini kan berarti mengajarkan kita bahwa Esra itu dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, pasti yang pertama. Kedua, dia mempunyai hubungan yang dekat dengan raja, dan ketiga, dia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang di sekelilingnya dia gitu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini belajar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, kita itu tidak bisa hidup hanya sendiri gitu. Apapun yang kita mau lakukan, kita tuh nggak bisa cuma pakai kekuatan kita sendiri. Jadi kita membutuhkan Tuhan,
kita membutuhkan Tuhan untuk segalanya gitu. Setiap rencana kita, apapun yang kita melakukan, semua kita mengandalkan Tuhan. Nah, kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan keluarga sebagai orang terdekat kita, dan kita dekat dengan teman-teman kita gitu. Adik-adik, dalam masa pertumbuhan remaja kayak gini ya, kakak juga dulu pernah remaja gitu, pernah ngerasain yang namanya kita punya teman-teman gitu, sampai kayak kita tuh benar-benar jadi yang sahabat banget gitu sama teman-teman kita gitu. Dalam kehidupan kita pasti butuh yang namanya teman gitu, teman untuk saling berbagi, teman untuk kita mau ngelakuin sesuatu, kita mau ngelakuin apapun itu gitu, ada temennya kan pasti enak gitu kan. Adik-adik, dalam kita menjalin persahabatan dengan teman-teman kita juga itu harus menjalin persahabatan dengan Tuhan gitu. Maksudnya persahabatannya tuh nggak cuma ngasal-ngasal doang. Misalnya nih ya adik-adik, kita nih pasti punya teman-teman kan, entah itu di tetangga kita sekitar rumah, atau teman-teman di gereja, atau teman-teman di sekolah gitu, atau bahkan pun kita punya teman yang di luar dari teman-teman itu gitu. Misalnya kita punya nih ada satu kelompok lah misalnya dari luar gitu, jadi kita temenan sama mereka, tapi di mata orang tuh mereka tuh kayak nggak baik gitu kan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya kita tuh berteman sama teman-teman yang modelan kayak begitu gitu? Apakah kita rangkul atau kita jauhin gitu? Coba adik-adik jawab ya semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kakak yakin pasti adik-adik memilih untuk merangkul teman-teman yang seperti itu gitu. Kita jangan jauhin mereka gitu. Misalnya nih, kalau ada dari adik-adik yang punya teman kayak anak pang atau gimana gitu, ini hanya misalnya gitu kan. Terus tahulah ya mereka bagaimana lah mereka itu gitu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak apa-apa berteman sama mereka, tapi kita tuh harus mempunyai prinsip sebagai anak Tuhan, dan kita tuh harus sebisanya kita tuh harus jadi berkat buat mereka gitu. Kita harus jadi terang buat mereka gitu. Sekalipun aku bergaul sama mereka, aku tuh harus menjadi berkat gitu, harus nunjukin kalau aku ini anak Tuhan Yesus, seperti itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga namanya kita berteman gitu, nggak mungkin kita nggak ada yang namanya agak ada ributnya gitu, pasti nggak mungkin adem ayem aja gitu kan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan gitu kan, kita harus saling sebagai sahabat yang baik, kita harus saling mengasihi, harus menjadi pendengar yang baik ketika mereka mau curhat, kita harus menjadi teman yang saling mendukung gitu, membantu dia di saat dia lagi kesusahan gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kita itu ada yang curhat nih di kita, Kak, aku mau curhat nih tentang aku tuh di rumah lagi gini. Berarti kalau misalnya dia mau curhat tentang, kalau udah bilang di rumah, berarti itu nggak akan jauh dari yang namanya keluarga gitu. Nah, sebagai teman yang baik, yang kita harus lakuin apa coba? Nyuruh dia untuk kabur dari rumah, atau nyuruh dia untuk berdamai gitu, untuk biar dia bisa pulang ke rumah gitu. Nah, kakak yakin pasti adik-adik milihnya untuk mereka pasti pulang ke rumah gitu kan, nggak mungkin diajakin untuk malah kabur gitu. Nah, kita ngasih mereka semangat, sebisanya kita nggak apa-apa pas mereka share kan, kita udah ngedengerin nih dia udah curhat, kita ngasih dia semangat gitu, kita ngasih ke dia solusi, tapi solusinya tuh nggak cuman sembarang solusi gitu, tapi kita ngasih dia solusi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berikan dia semangat biar dia bisa pulang, dan biar bisa dia pulang, ketika dia pulang dia bisa berdamai dengan keluarganya. Karena kembali lagi ke pembacaan Alkitab kita pada hari ini, bahwa kita tuh nggak butuh, kalau kita cuma hidup sendirian aja, kita pasti butuh Tuhan pastinya, dan kita pasti butuh keluarga sebagai orang terdekat yang paling dekat gitu di sekitar kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita berteman gitu, kita tuh harus saling mendukung, sama seperti ketika rombongan ini mendukung Esra untuk membangun dan memulihkan Yerusalem gitu.
semuanya dibuat Tuhan berhasil karena Esra tuh nggak ngelakuinnya itu cuma seorang diri, karena Esra dibantu oleh rombongan orang Lewi, para penyanyi, pintu gerbang gitu. Esra melakukannya itu bersama dengan orang-orang terdekatnya. Begitupun dengan kita adik-adik, kalau misalnya kita punya teman-teman nih yang ngedukung kita, keluarga yang ngedukung kita, apapun yang kita lakuin pasti damai sejahtera gitu, pasti rasanya luar biasa lah. Kita saling mendukung, saling berpegangan tangan, saling membantu satu dengan yang lain. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, intinya kita nggak bisa hidup sendiri aja. Kita perlu Tuhan, kita perlu keluarga, kita perlu teman-teman. Makanya mulai dari sekarang, dari pertumbuhan kita remaja ini, kita menjaga pertemanan yang baik dengan teman-teman kita gitu. Jadi biar ketika nanti kita udah dewasa, kita semakin besar, semakin dewasa nanti, kita harus, karena kita udah menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman kita mulai dari sekarang, semoga gitu, pokoknya di saat kita di masa depan nanti, kita juga pasti tetap dekat sama mereka, tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka gitu. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Bapa, kami berterima kasih karena kami sudah mendengarkan dan sudah baca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar itu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak teruna yang ada di rumah dan keluarganya. Berkati mereka Tuhan, berkati pendidikan mereka, berkati apa yang mereka lakukan, biar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga dengan kesehatan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami GPIB Immanuel Cimahi ini Tuhan. Engkau berkati Bapa, biar semuanya Tuhan diberikan berkat kesehatan dan segala rencana yang telah dirancangkan Engkau berkati, Engkau kuduskan semuanya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Pendeta sebagai ketua jemaat dan setiap majelis yang ada dan setiap pekerja kantor dan semua jemaat GPIB Immanuel Cimahi Engkau berkati dengan berkat kesehatan, bukakan tingkap di langit-Mu Tuhan untuk memberkati setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, mulai dari presiden sampai jajarannya dan semua sampai pemerintahan yang paling bawah di setiap daerah-daerah. Engkau berkati Tuhan, berkati bangsa kami ini Tuhan, berkati pemerintahan yang ada Tuhan, berkati setiap apapun yang direncanakan semuanya, biar Engkau Allah Tuhan yang memberkati dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa buat orang-orang di luar sana Tuhan yang kurang mampu, mereka yang sakit Tuhan, untuk anak-anak yatim piatu,
janda, duda, semuanya Engkau berkati Tuhan. Bagaimana Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau pun memberkati mereka dengan secara luar biasa. Berkati mereka dengan kesehatan Tuhan, berkati semua berkat-berkat terbaik dari surga Engkau berkati Tuhan buat setiap orang Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, berkati Tuhan dengan berkat kesehatan untuk bumi yang ini Tuhan, biar pandemi ini segera berlalu Tuhan, dan kami bisa menjalankan aktivitas kami Tuhan seperti luar biasanya Tuhan. Nah, inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu dan nama kerajaan-Mu, dilakukanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, yaitu dari umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan kami ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin, amin, amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.